warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yawm wa fi kulli yawmin ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Wabil khusus para tuan guru, para ustaz, para asatiz yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus tuan guru kita, Guru Zen Hasbullah. Masya Allah. Jadi di sini guru lah, majelis ini jam 8 mulai, jam 10 harus selesai. Kada ada kata nyerawin, pian hendak singgah kapanpun dimanapun, ketok aja. Jadi kada ada kata nyerawin, pokoknya hendak berbuat, ayo. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini hajat dunianya maupun hajat akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudahan kuitan sidin kanda haji nabiah disehatkan umur, dipanjangkan umur sidin sehat walafiat, dan juga kepada kedua orang tua ulun mudah-mudahan sidin sehat walafiat. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung sedikit gerolah. Semalam sudah masalah duha, masalah witir sudah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wirid berupa salat tahajud atau salat lail. Di samping itu hendaknya engkau membiasakan diri dengan salatul lail, salat sunnah malam hari. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail." Rawahul Muslim. Artinya salat yang paling utama setelah salat fardu ialah salat lail atau salat malam. Dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, fadlu salatil laili ala salatin nahar kafadli sadaqati sirri alal alaniyah. Artinya keutamaan salat malam hari di atas salat siang hari seperti keutamaan sedekah rahasia, maksudnya sembunyi-sembunyi, di atas sedekah yang terang-terangan. Padahal telah diriwayatkan dari beliau bahwa sedekah rahasia lebih utama daripada sedekah terang-terangan sebanyak 70 kali lipat. Jadi kita kalau bersedekah minta viralkan nih, boleh aja guru, cuma kada 70 kali lipat. Amun bersembunyian aja bang, kada ketahuan. Nah itu kan dilipat gandakan 70 kali lipat. Kayak itu juga kita sholat sunnah malam hari tahajud di rumah sorangan. Kalau siapa yang ada melihat, kecuali kita sambil lap TikTok tengah malam sholat malam gue lap TikTok. Ada tuh. Aku tahajud titip doa dapat apa, kuda kah, paus, macam-macam ya. Ada yang bertitip doa jasa jasa baca doa kah, 10 juta karena pian buka jiwa 20 juta guru MTQ kan ya kalau. Jadi jangan lebih amun kita ini berdiam-diaman, bersunyi-sunyian, cukup kita lawan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Karena apa? Yang sir ini karena kita terhindar daripada sikap riya. Amun sholawat beda, anak ikam riya kah, ujub kah, tetap diterima. Cuma kawan higa muar. Ya kalau suara kada rasuk dipaksa diterima, cuma kawan dihiga tuh hendak melempar bas. Paham lah. Jadi kita ini sadar-sadar diri dulu ya kalau. Kemudian alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus sholihin qablakum.
wa makrubatun lakum ila rabbikum wa maghfuratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Artinya biasakanlah dirimu mengerjakan qiyamul lail, bangun malam untuk sholat. Jadi Rasulullah bangun malam untuk sholat. Ada juga bangun malam nunggu bola, ada juga imbah tuntung ya, kalau akhirnya sholat kada apa-apa juga. Artinya jangan kada sama sekali 2 rakaat kah dulu atau 3 rakaat witir tuh kah dibaca apa digawi. Ya benazar aja, mun menang nih Indonesia najut aku aja 11 rakaat. Sekalinya kalah witir aja sudah aja. Kalah berapa? 3-1 kah? 1-0 bisa sebiji aja witirnya tuh. Itulah kebiasaan kaum solihin sebelum kamu. Jadi orang-orang bahari itu gawiannya supaya cepat wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya cepat utuh, diberikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawiannya sholat malam sebagai upaya menghampirkan diri kepada Tuhan engkau, penebus kesalahan-kesalahan engkau, pencegah perbuatan dosa, serta mengusir penyakit dari tubuh. Nah, jadi orang mun hendak sehat, bangun tengah malam nih, gawi sholat begamatan, kada kawa 11 ya, kalau 2 rakaat dulu. Apakah sholat hajat ke situ, sholat tahajud situ. Yang penting digawe dulu. Mun kada kau belajar bangun aja dulu. Jer Syekh Nurdin bahari menikah ngalih bangun, banyaki minum jer sidin. Jer Syekh Nurdin pas kita belajar di Pemanggih itu kan mengalih bangun malam tuh banyaki minum. Sebelum guring tuh minum satu botol tuh. Nyata bangun tuh kami. Itu yang penting kau bangun dulu. Cuma berniat dulu sudah kan, aku mudah-mudahan dimudahkan Allah kau bangun malam. Ya jer Syekh Nurdin Marbu nih. Jer sidin ikam ngalih banyaki minum. Paling kada bangun teu kami dulu. Mun kada teu bangun-bangun ya basah tilam tuh. Ketahuilah barang siapa mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya, berarti ia telah mengerjakan qiyamul lail. Nah, jadi mun dirasa-rasa pacang kada bangun deh karena malam, gawe aja mbak isya itu sholat sunnah termasuk kan sudah. Ngantuk nih, kada ketahanan lagi, dah hari dingin, kipas dingin, perut lapar, ngantuk bawaannya. Itulah sebagian dari para salafus soleh mengerjakan wirid sholat pada jam-jam pertama malam hari. Meskipun demikian, bangun malam setelah tidur merupakan perbuatan menantang setan. Jadi kita nih hendak nantangi setan, hendak sengelan setan. Guring dulu, aku tidur dulu aja. Karena tengah malam bangun aku nih, aku sudah minum sebotol nih, biar aja bekami. Kenapa? Sekalinya apakah ada bangun-bangun jar setan dikipasi lawan setan, ikan tidur aja, Allah maha tahu aja. Hibak kanji di Matarapen. Meskipun demikian, bangun malam yaitu menentang setan, melatih jiwa dan menghasilkan hikmah yang mentakjubkan. Itulah yang biasa disebut tahajud, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Artinya, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Telah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagumi hambanya yang bangun dari tempat tidurnya dan dari sisi istrinya lalu bersolat. Jadi nafilatan lak ini, tahajud ini maksudnya Rasulullah SAW itu menggawi tahajud.
Jadi gawean sidin menahajud itu bukan tambahan gasan sidin, itu gasan kita nih umat sidin nih supaya selamat. Jadi Rasulullah sembahyang sidin tahajud. Nah pilatan laknya itu ya gasan kita yang wangal nih. Nah ya Nabi menggawi mikirkan umat sampai malam bangun sidin. Kita kemana? Masing-masing aja. Baca sedikit. Sampai telah didapatkan debat mengagumi hambanya yang bangun daripada. Jadi kita riadohnya itulah berat nih, anak bangun nih bini ditinggal dulu, bangun dulu ke WC berwudu apa segala tuh kan mata ruyup-ruyup tengah malam tuh pas ngantuk-ngantuknya terpaksa kita dipaksa lah memaksakan diri nih supaya bangun beribadah kepada Allah, supaya kita nih mendapat futuhat, nafahat dan inayah daripada Allah. Tuh berat itu. Anak bangun guru bulah nih anak sholat ditarik lawan bini kada jadi, dipusut-pusut. Nah diberi obatnya guru kada sawat 40 hari ya. Nah tukarakan salapnya tuh. Jadi berat kita menahajud, mudah-mudahan kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala. Ringan kita nih beratan menggawi ya kalau di Bangil tuh guru ada yang lucu. Jadi orang ini gawiannya tengah malam tuh amin, amin, amin. Ada ajakkan dengar kayak saya lah. Ya, ada juga yang anak-anak tuh nih dibanggil amin, amin. Jam 2 amin, amin. Jadi ada yang bertakun. Ibarat bahasa kita tuh om, kenapa biar nih gawian tengah malam amin, 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 amin. Jadi aku ini mun hendak beribadah tengah malam koler. Gawian menumpuk situ sambil jaga malam. Jadi seapa ada para wali-wali itu tahajud malam ini jer aku tuh aminakan aja. Masuk akal aja. Timbang kada ada yang mengaminkan jernya. Ada juga yang anak-anak aja. Setiap wali-wali yang menahajud apa aku buat juga tuh. Nah tinggal pian aja lagi pilih hendak makal kah hendak menggawi kah, hendak makal yang tadi amin, amin, amin ya. Saya pengen baca karena meraju pulang rapen. nah dan dari istrinya lalu sholat bersolat. Allah Subhanahu wa taala pun membangunkan hambanya itu di antara malaikatnya dan memuainya. Nah, iya. Menemuinya dengan wajahnya yang mulia. Sungguh buruk bagi seseorang yang menginginkan akhirat tetapi tidak mempunyai kebiasaan qiyamul lail. Jadi orang yang menahajud itu orang yang menggawi sholat malam itu seakan-akan Allah tuh menghadapi hamba tersebut, seakan-akan Allah tuh di hadapannya. Artinya apa? Sir itu kita merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sunyi ini lalu kita bisa fokus. Tetapi orang yang kada sama sekali, kada suasana sekali itu akan menjadi sifat yang buruk terus. Bukanlah ia tentunya masih mengharapkan tambahan kebaikan serta mencari-cari hembusan karunia ilahi di setiap waktu.
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa zalika kulla lailatin. Rawal Muslim wa Imam Ahmad. Artinya ada suatu saat di malam hari apabila seorang muslim memohon kebaikan dunia atau ukhrawi, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya kepadanya. Saat itu ada di setiap malam, dan beberapa kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tercantum telah berbohong siapa saja yang mengaku mencintaiku sementara ia selalu tidur meninggalkannya setiap malam. Bukanlah setiap pencinta mendambakan perempuan Nah iya sudah. Nah jadi ini guru lah, kita yang baca Melayu nih terpuntal kalau. Jadi wajar aja kakak tuh menyuruh baca Melayu nih nah. Jadi ada semalam pas acara wadah guru Juhri itu, inya nih baca mobil sidin itu kan ada tulisannya belakang tuh. Jadi betakun gulun pas bulik guru aja itu kenapa ditulisi ketumbar aja la ilaha illallah aja kita. Belakang mobil guru Juhri ada tulisannya lah. Kenapa ditulisi ketumbar? Sidin bos ketumbar kah? Jaku itu mer tulisannya ketumbar. Kayak ini nah, mun kita layo-layo pasti akan memberikan pedas ya. Orang padanya. Ya, jadi kita begamatan jangan kita remehkan, yang pentingnya wani dulu baca ya kalau. Tinggal kesampingkan buat ke kantong lu rasa malu, yang penting wani dulu pen. Tercatat jika membaca malam ini pen. Maju terus pen. Dikit lagi pen. Pertemuan merasa yang khusus pertemuan mesra yang khusus dengan kekasihnya. Telah berkata Syekh Ismail Ibnu Ibrahim Al-Jabaroti rahimahullah ta'ala, bahwa kebaikan semua. Telah berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarati rahimahullah ta'ala, semua kebaikan terkumpul di malam hari. Tidak seorang pun wali memperoleh kewaliannya kecuali di malam hari. Jadi mun hendak jadi wali banyak ibadah malam hari. Nah, siapa tahu guru bulah kah berdahulu ya, kalau guru karena pian angkat guru Ahmad Fahmi nih. Pian jadi aktab, sidin jadi autatnya luar biasa ya kalau. Jadi kita kada lapah lagi ibaratnya kada dosa jauh-jauh lah bijahi Syekh Zain Hasbullah Al-Fatihah. Langsung sih dimantarkan ke sana, ya Allah nih kawan ulun ini nah. Kada bisi rumah ya sudah ACC aja mulai. Nah, luar biasa. MTQ sekian ya ACC aja karena. Jadi mau anda jadi wali bangun malam. Karena apa? Rahasia-rahasia ilmu itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tengah malam. Terus pendikit lagi. Dan telah berkata Said Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus
barang siapa menginginkan Kejernihan Rabbani, hendaknya ia merendahkan hati, beriba-iba dan di tengah malam buta. Jadi jarul Habib Abu Bakar terus barang siapa menginginkan kejernihan hati, artinya hati kita ini diberi Allah Subhanahu wa taala bersih, dimuliakan hati kita ini, dijauhkan daripada kotoran-kotoran hati. Hendaknya ia merendahkan hatinya, artinya beriba-iba itu memohon bujur-bujur di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita minta doa. Jadi gurulah di sebagian padilah daripada Simtud Duror ini kan Mahal Habib Ali nih. Jadi apabila kita ini diisi murid tuh bengal wangal ngalih bujur dipadahi, orang baca A-nya baca ba, orang ta-nya sya, sudah dipaksa ta aja guru, sya sekali menyahut orang kada bisa nyambat dipaksa aja bisa. Jadi caranya ialah kita paling kada menghafal Simtud Duror tuh. Amun gak ada kau menghafal Bang, ditulis barang. Itu segera kita akan mendapatkan putuh. Nah itu rahasia daripada kemuliaan Simtud Duror tuh. Karena apa? Habib Ali ini bujur-bujur pas menulis Simtud Duror tuh. 2 tahun sebelum sini meninggal selesai dah simpun Simtud Duror tuh. Rasulullah pasti hadir dinyatakan di situ kan. Jadi kalau kita hadir maulid Simtud Duror bujur-bujur. Nah tengah malam imbah najud apakah diwiridkan situ dibaca memohon kita lawan Allah Ta'ala bujur-bujur, ya Allah berikanlah kami ini kelembutan hati, kita ini lambat hendak menangis tengah malam tuh karena apa? Kaswah karas hati kita. Terus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailati illa sama'id dunya hini yabqa sulubul lailil akhir fayaqulu hal min da'in fa astajib lahu hal min mustaghfiri fa aghfiru lahu hal min sa'ilin fa u'tiyahu hal min taibin fa atuba alaihi hatta yatlu al fajr. Rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, jadi Rasulullah SAW ini luar biasanya tahajud inilah. Tadi diberikan putuhan, doa dikabulkan, nih pulang Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maksudnya tuh mantau katanya lebih ikungan turun tuh lain lagi Bang. Pada sepertiga terakhir setiap malam lalu berfirman, adakah orang yang memanggilku, artinya berdoa. Adakah ada dipantau nih? Sekalinya dipantau guru si ini guring kurangnya beliung sih, aku akan memenuhi permintaannya. Amun berdoa dikabulkan. Adakah orang yang memohon ampunan, orang minta ampun sehingga aku mengampuninya jar Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang yang meminta dariku sehingga aku akan memberinya? Adakah orang yang bertaubat kepadaku sehingga aku menerima taubatnya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتغشعنا وتعبدنا وترقمهم تغسلنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.